produk akhirnya fotografer sebenarnya harusnya memikirkan itu. Teknik presentasi akhirnya seperti apa. Kalau kami dulu waktu belajar fotografi harus memikirkan itu semua sampai ini akan dipajang atau dicetak di mana, dipajang di mana, ukuran berapa dan seterusnya. Ya kalau di fotografi kan kita fisikal kan belajar optik. Kalau kita kan kayak saya misalkan sekolah fotografi nggak belajar optik. Oke, Mas Radin, ini kan sebenarnya kayak dengan adanya AI atau AI atau apa tadi kita sempat sebut KB harusnya. Kalau bahasa Indonesia soalnya kecerdasan buatan. Itu kan orang-orang jadi bisa nge-generate picture atau kayak bikin apa ya gambar berdasarkan prompt gitu. Dan itu menurut Mas Radin sendiri jadi tantangan nggak sih buat pewarta foto gitu dengan orang bisa membuat sesuatu yang harusnya tidak ada, let's say gitu. Ya kalau pewarta foto reviewnya akan terasa sangat berbeda ya, karena sejauh ini kalau kita bicara sejauh ini ya, itu kan AI ini kan belum bisa merekam peristiwa, belum bisa merekam peristiwa gitu. Misalnya kita bikinin dong foto peristiwa apa yang terjadi hari ini kan nggak bisa gitu. Kalaupun bisa, dia akan merangkai yang repotnya adalah itu belum tentu foto. Kan sumbernya dari foto-foto peristiwa yang ada. Nunggu ada yang diunggah kan. Nah, itu yang dirangkum kan oleh dia gitu. Dan itu tadi kembali lagi repotnya itu belum tentu jadi fakta yang sesungguhnya kan. Kalau untuk kita bicara pewarta foto ya gitu. Karena ya itu tadi karena kehadiran secara langsung itu sejauh ini, saya bicara sejauh ini ya, entah besok entah lusa teknologi berkembang saya kurang tahu lagi gitu. Atau mungkin kalau kita melihat versi Marvel, versi fiksinya, misalnya Iron Man kan nugasin Jarvis kemana-mana kan gitu. Jarvisnya kemana-mana, nah itu mungkin bisa. Jadi satu orang memerintahkan robot yang bergerak untuk memotret, tapi tetap ya memotret. Itu maksud saya, pada memotretnya ya. Kehadiran langsung si robot untuk memotret. Misalnya kita pakai tadi kayak itu ya, Jarvis ya, saya Iron Man itu, misalkan itu gitu ya. Tapi kalau generate dengan prompt itu kan nggak bisa menghasilkan peristiwa gitu. Yang repot lagi yang dipertaruhkan adalah fakta kan, gitu. Kalau kita lihat misalkan, nah ya kalau jujur nggak apa-apa. Ada beberapa media udah pakai tapi dia sampaikan bahwa ini hasil AI. Ya dia sampaikan gitu. Itu untuk mengilustrasikan apa. Nah, kenapa kalimatnya mengilustrasikan? Menurut saya fungsi sejauh ini, kalau kita bicara media ya, gitu, itu adalah ilustrasi. Kalau untuk membuat ilustrasi sangat cepat, sangat membantu. Iya, ilustrasikan kecelakaan ini misalkan, itu bisa dia dari arah ini. Betul, ya konteksnya adalah ilustrasi. Tapi kalau foto peristiwa menurut saya sejauh ini belum. Saya bukan kata tidak ya, katanya adalah belum gitu ya. Nah kalau di konteks fotografi yang lain, ya sebenarnya mungkin ada beberapa pekerjaan memang belum tergantikan. Ini juga kalimatnya katanya adalah belum. Nah, beberapa hal memang sangat simpel, udah bisa gitu. Bahkan kalau kita bicara konteks politik sekarang ini, capres kan banyak yang pakai itu kan untuk poster gitu. Dan itu menurut saya pede sekali. Maksud saya, ya kalau capres mungkin ini ya, capres oke lah, karena mungkin kita kenal ya kan, pilihannya nggak banyak. Tapi kalau caleg kan agak berisiko. Ada loh tapi caleg yang pakai AI Ya itu. itu maksud saya. Malah yang Kapolri dan apa yang institusi yang kayak gitu-gitu tuh pakai loh di apa sih namanya? Benar. Iya, kayak gitu-gitu. Ya, berisikonya begini loh, berisikonya kalau capres kita kenal lah, dari 6 itu kan kita tahu lah, mau dibikin agak kartun kan mesti akan menyerupai aslinya kan, kita tahu lah ini si A, si B, dan seterusnya lah. Ini saya nggak nyebut nama nih, dikira kampanye kan gitu. Nah, kalau itu caleg, itu kan belum tentu kita kenal semua. Saya pribadi di lingkungan saya, poster itu nggak ada yang kenal, saya caleg salah satu pun nggak ada yang kenal. Kalau dia memasang itu di baliho, tapi nanti di surat suara beda kan berisiko gitu. Kita harus mengingat dua hal, mengingat nama dan mengingat wajah ini mirip yang mana gitu. Itu bisa. Tapi kalau untuk bikin ilustrasi mudah sekali, termasuk ada kemarin saya baca satu postingan di media sosial itu merekonstruksi satu peninggalan lah yang sekarang udah nggak ada, yang kira-kira dulu di situ bentuknya kira-kira seperti ini loh gitu. Tapi itu ditulis keterangan loh, ini gitu. Ya dibuat ulang oleh AI ya gitu. Jadi di konteks itu tuh sangat membantu gitu. Kalau di foto jurnalistik, kalau untuk ilustrasi pasti oke. Tapi sebaliknya lagi itu yang penting diberi keterangan bahwa ini dari AI gitu. Karena ada juga jauh sebelum ini rame, sebenarnya kan ada juga yang ya katakan menggabungkan image ya itu dengan pengolah citra ya, misalkan kalau bisa disebut misalkan Photoshop misalkan gitu kan, ada juga yang menggabungkan dua tokoh gitu dan tidak dikasih keterangan bahwa itu hasil olah digital gitu.
bukan ini salah enggak ya, mungkin memang gayanya seperti itu, ingin menarik perhatian khalayak gitu, umum, supaya orang bertanya-tanya. Tapi kalau kita ngerti konteksnya gitu ya, atau memantau peristiwa atau berita yang berlangsung, kita nggak tahu lah si A dan si B ini nggak mungkin ketemu gitu, nggak mungkin bersalaman. Jadi patut curiga gitu kalau ada. Nah gitu, ya terlepas hoax tuh ini ya, itu relatif ya. Karena kalau untuk orang ini jadi karya. Memang karyanya betul, karyanya memang seperti itu. Dan kalau kita telisik itu rapi sekali padahal itu hasil olah digital. Nah repotnya itu kalau itu kemudian dimuat gitu saja atau dipelintir dengan caption tertentu, nah itu jadi masalah. Itulah pentingnya kita ngebangun literasinya masyarakat Betul, ya, iya. kita mengedukasi kalau ada teknologi yang bisa menghasilkan sesuatu yang bisa jadi itu bukan kenyataan gitu Betul. kan. Makanya kita perlu ya punya literasinya, mengedukasinya, terus pengetahuan walaupun kita bukan fotografer, bukan editor, at least tahu aja lah kalau ternyata di dunia ini ada Iya, teknologi betul. seperti itu ya Benar-benar yang seperti itu. memungkinkan. Iya, mungkin nanti kita bisa minta tolong editor buat taruh gambarnya saya salaman sama Michael Jackson ya. Nah, bisa ya. Gitu. Nah, tapi tadi juga udah sempat kesinggung gitu, yang nggak bisa digantiin adalah perannya menangkap Iya. foto secara live gitu. Jadi emang peran fotografer di media massa, di fotografer di dunia ini tuh emang masih penting banget ya. Ya sejauh ini iya, tapi bahwa terlepas apakah mesti in-house gitu ya, karyawan itu relatif karena banyak media yang kemudian memang mengandalkan banyak fotografer freelance. Itu udah sebenarnya kalau di luar udah mulai beberapa dekade lalu gitu. Kalau kita kan ya mungkin masih banyak yang butuh kerjaan gitu. Jadi mungkin masih masih dipertimbangkan itu dan konsekuensi logisnya mungkin secara salary mungkin ya nggak terlalu mahal barangkali gitu ya, gitu. Sementara kan kalau kalau kita bicara freelance itu kan kita sebenarnya dari sisi medianya kan bisa memilih ya, mau yang ini, mau yang itu, mau gaya ini, gaya itu. Karena ada beberapa gaya memang kalau kita di freelance kan ada yang project itu semacam ditawarkan, semacam lelang. Jadi siapa mau ambil berani kerjakan berapa lama gitu, butuh pembiayaan berapa gitu, ya tender, ya kayak lelang, kita tender, kita ajukan gitu. Ada juga yang media itu sudah tahu punya pemberitaan tertentu, oh cocoknya si fotografer ini nih. Nah, itu ditawarin. Jadi ya lelang tapi tertutup lah gitu ke beberapa orang. Ada juga emang tender terbuka, ada juga kayaknya seperti itu. Dan ini mungkin sebenarnya untuk siapa saja sebenarnya, mungkin untuk siapa aja untuk ikut. Karena saya pernah ngalamin juga dua dua gaya itu pernah ngalamin gitu di freelance ngalamin gitu. Dan kayak kita juga di dunia PR ini sering ya bahkan selalu butuh fotografer untuk Oh iya, mendokumentasikan. Tapi ada perbedaan yang signifikan nggak sih antara kayak foto buat industri PR iya. sama untuk jurnalistik? Ya. Sebenarnya prinsip dasarnya balik lagi ya sebenarnya dua-duanya kan prinsip dasarnya mendokumentasikan. Cuman kalau PR sependek pengetahuan saya ya ini bisa dikoreksi nanti kalau kurang tepat. PR itu kan lebih melayani keluar dan ke dalam. Gitu kalau sebagai institusi ya gitu ya. Ke dalam, kebutuhan di dalam dan kebutuhan di luar. Kalau kebutuhan keluar itu biasanya misalnya salah satunya kan press release misalnya. Biasanya salah satunya ya. Biasanya salah satu untuk kampanye lah. Bisa press release untuk kampanye dan seterusnya ya. Kalau kalau kita bicara dasarnya sama, sebenarnya kan mendokumentasikan gitu. Nah, yang berbeda adalah pada saat momen merekam. Ya pertama konsep ini juga terkait keperluan kan kebutuhannya untuk apa gitu. Bisa kok foto jurnalistik jadi bahan PR kan bisa. Seperti saya sampaikan tadi kan, foto benda tertentu jadi foto jurnalistik juga bisa gitu. Kembali ke konteksnya kebutuhannya untuk apa. Gitu. Balik lagi ke dasar awalnya foto gunanya adalah untuk menyampaikan sesuatu secara visual, betul? Iya. Oke, setelah ini kita akan bahas soal kayaknya lebih personal ke Mas Fadin, pengalamannya, terus hal-hal yang bisa membuat kita terkejut atau bahkan kita simpati. Nah, kita akan bahas lebih personal soal pengalaman Mas Fadin setelah yang satu ini. Oke, Pak Fadin, kan udah lama banget nih terjun di dunia foto jurnalistik. Nah, kira-kira apa sih pengalaman yang paling berkesan bagi Bapak? Di foto jurnalistik. Ya kalau paling berkesan ketemu banyak orang, kenal banyak orang, beragam kalangan, yang pasti menyenangkan itu ya. Sebenarnya kan yang bikin seru kan itu ya. Foto presiden,
Ya motor presiden, ya kalau kalau perkara motret ngerasain lah motret menteri, motret presiden pernah wawancara, bikin potret presiden pernah. Jadi ya itu serunya itu gitu. Iya betul. Itu kalau kalau dari awal sampai ketemu banyak orang itu tadi di tempat yang berbeda, peristiwa yang berbeda, ya orangnya akan berbeda gitu. Misalnya saya ditolak di lokasi tertentu, saya nggak perlu sebut lah, di lokasi tertentu gitu. Itu juga 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 saya alami gitu. Jadi di teror ini itu dan seterusnya. Itu karena di Nabire dulu motret gempa di Nabire. Lupa saya tahunya pokoknya di periode itulah 2004 2006 itu gempa besar di Nabire itu. Ngerasain juga. Oh, Di sananya. Oh iya banget, di sananya banget. Banget di sananya. Saya sampai sampai apa ya? Seperti seperti di tanah gitu ya, kaki dan tanah gini karena nggak bakal bisa berdiri. Nggak bakal bisa berdiri saking gempanya iya gitu. Saya nungguin kawan di hotel tuh dia tidur gitu. Saya tahu dia kecapean tidur. Saya sampai begini nih, maksudnya merentang antara bangunin dia sama buka pintu gitu. Akhirnya nggak terjadi semua. Bangunin temen nggak bisa, megang ke pintu nggak bisa. saking gedenya. Saking gedenya. Kalau menurut perasaan saya, ini perasaan ya mungkin rada berlebihan, hiperbolik ya. Perasaan saya itu pohon tuh kayak nyentuh tanah, balik lagi. Nyentuh tanah, perasaan gitu, Itu balik lagi. traumanya yang Ya, sebenarnya karena udah terlalu lama, karena lama di sana juga. dan mungkin ya karena trauma itu kan kelihatannya kita baik-baik saja, tapi bawah sadar kan kita nggak pernah tahu. Jadi sekarang kalau saya ada getaran kecil aja tuh mesti ini. Sampai sekarang refleksnya. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Refleksnya begitu. Itu yang nyisa ya. Kalau yang relatif yang lain sih, nggak ini ya. Ada beberapa kawan yang nggak bisa darah. Saya lebih senang menyampaikan bahwa ketemu banyak orang. Itu yang menarik. Karena sebenarnya prinsip dasar wartawan itu ya, wartawan apapun termasuk wartawan foto, utamanya wartawan foto itu kan kehadirannya tidak terasa. Jadi masing kehadiran tidak terasa itu liputan kemana gitu, kondisi apa ya kita menyesuaikan kehadiran kita nggak terasa gitu. Kita seperti setara aja gitu. Ya misalnya liputan ke lokasi pemulung gitu atau kita kalau kemudian liputan ke istana misalkan gitu. Makanya nah salah satu yang menarik kerja jadi fotojurnalis itu adalah bisa kerja tanpa seragam bisa dibilang gitu. Jadi kalau dulu ngantor ya pakai sendal, kadang pakai celana pendek gitu. Tapi kalau Mananya? ya ternyata mau kemananya ya. Tapi kalau kita digerakkan ke istana ya pakai jas. Iya. Mesti seperti itu. Standarnya begitu. Ya itu ya kehadirannya tidak terasa tuh itu. Itu jadi menarik, maksudnya kan itu yang karena kita sebagai fotografer tuh berusaha untuk kehadirannya tidak terasa atau tidak Iya, mengganggu iya. atau tidak asing Tidak gitu. benar ya. Itu yang bisa membuat orang jadi nyaman di foto kali Iya, ya gitu. iya. Karena kayaknya banyak orang yang kalau di foto tuh agak begitu ngelihat ada kamera langsung kayak gugup padahal Iya, tadinya iya, santai gitu. Nah, itu iya. sebagai fotografer gimana sih? Ya memang kalau sekarang itu kan eh, nggak mudah ya. Itu juga pasti dialami kawan-kawan street photographer lah. Street photography kan ngalamin itu ya, karena ketergangguan ya. Di beberapa negara malah ya kita bahkan dilarang memotret di area tertentu atau di ruang publik mengarah ke tertentu tuh ada dua yang terjadi. Orangnya minta jangan difoto, kalau orangnya baik dia minggir. Ya saya pernah ngalamin juga diomelin gitu. Oh iya. Iya diomelin gitu. Kalau diomelin ya udah diterima aja. Tapi sebenarnya secara prinsip dasarnya itu kan ruang publik. Ya selama kita tidak mengarah ke satu sosok ya. Kalau kita mengarah ke satu sosok, ya kita tahu bahwa kita memotret seseorang, satu sosok gitu ya. Tapi kalau di pasar kan nggak bisa. Berarti kalau misalkan lagi rame ngumpul terus kita tiba-tiba foto itu tuh sebenarnya nggak Ya nggak apa-apa. Sebenarnya prinsipnya selama di ruang publik itu sebenarnya nggak apa-apa. Ya, tapi balik lagi ya nanti ke etik, ke adab. Misalkan gini, parameternya sederhana. Kalau kita nggak mau digituin gitu, ya jangan gituin orang lain. Misalkan ada orang ketiduran di kereta, menganga misalnya mulutnya gitu. Ya nyaman nggak kalau kita digituin? Kalau nggak nyaman ya jangan gituin orang lain. Walaupun ada yang beberapa kawan yang kekeh bahwa itu boleh-boleh saja. Kan itu di ruang publik gitu. Ya kalau lu nggak mau difoto gitu ya jangan mangap, jangan tidur mangap di ruang publik gitu. Ada yang begitu argumentasinya. Ada yang begitu gitu. Jadi ya nah ini kan kalau kita bicara etik kan kayak sekarang ini rame-ramenya etik kan gitu di ini. Jadi memang parameter ya sebenarnya gitu aja sih gitu. Parameternya kalau nggak mau digituin ya jangan gituin. Kira-kira gitu ininya kalau di ruang publik gitu ya ininya. Kalau eh, motret di ruang publik ya. Kalau itu nanti kan pertanyaan berikutnya kan izin dulu atau kita candid, ya kan? Kalau teman-teman sendiri kan gitu, izin atau candid. Itu juga relatif gitu. Ada misalkan kalau kita katanya kalau candid kan supaya natural. Iya, kadang soalnya Ya, begitu ngelihat ada kamera atau kayak betul. pas izin, Ya, boleh saya foto langsung kayak ya. beda, Nah, langsung ya, beda dan, lagi. dan candid lebih cepat kerjanya. Tapi mungkin nggak kalau kita tanpa candid tapi bisa dapat natural? Bisa, tapi bisa jadi prosesnya lama. Atau kita butuh kemampuan untuk pendekatan secara personal.
Wah, gimana tuh? Spill. Ya. Sebagai fotografer boleh di-spill. Siapa tahu Badis Spill. ada rencana mau pingin nih moto orang tertentu gitu, tapi kayak aduh ini Eh, eh, saya kutip tadi yang temannya Bresson itu kan Robert Capa tuh kan ngomong, kalau fotomu kurang bagus, gitu, berarti kamu kurang dekat. Gitu. Nah, kurang dekat menurut saya itu bisa dipahami dua hal. Satu, secara jarak kurang dekat, jaraknya secara dekat. Nah, satu lagi secara emosional kurang dekat. Nah, itu tadi kalau kita pakai izin, kita mesti lama. Kalau candid lebih cepat. Karena candid ya, mungkin pakai lensa panjang, cekrek selesai. Dapatlah gitu. Tapi kalau kita pengen izin, mesti pendekatan dan harus lama. Nah, kalau kalau pengen cepat ya itu pendekatannya, memang harus pendekatan. Ya kalau pendekatan ya itu balik lagi ya kita harus membiasakan diri untuk bisa mudah bergaul, membuka obrolan, mencari topik yang kira-kira bisa mengalir. Kuncinya gitu. Kalau saya sering kali salah satunya membuat pertanyaan yang bodoh. Karena lebih mudah itu kalau kita di bawah dibanding kita menggurui, kita di atas. Gitu. Misalnya saya tahu ini gelas misalkan gitu. Saya akan tanya, "Bu, ini gelas buat apa?" Atau "Ini apa, Bu?" gitu. Bahkan "Ini apa?" gitu. Ya mungkin dia datangkan gelas. Ya enggak, maksudnya buat apa, Bu? Gitu. Oh, bagus ya. Oh, nah, misalkan gitulah. Ya lebih enak dibanding kita superior gitu. Ya, kita lebih enak nanya, posisi kita ini lebih baik di bawah atau setidaknya kita harus setara kan gitu. Kita nggak mungkin kan misalkan di pinggir jalan ngobrol soal inflasi gitu. Iya, misalkan soal nilai tukar, iya, ya misalkan gitulah kan nggak mungkin. Ya makanya obrolan, walaupun akan dalam waktu singkat untuk jadi setara nggak bisa. Kita datang dari planet lain, ibarat kata datang tiba-tiba ngobrol pengen setara itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi ya itu. Atau salah satunya misalkan kalau saya liputan, saya pernah motret misalkan penambang pasir misalkan, atau kira-kira yang seperti itulah komunitas tertentu gitu, yang selalu saya pakai itu salah satunya ya, yang mudah mudah untuk pintu masuk itu adalah datang pada saat makan. Misalkan salah satunya ya, makan siang lah misalkan gitu. Nah, pada saat makan itu, makanlah dengan cara dan lauk lah seperti mereka. Walaupun itu nggak mungkin setara ya, tetap nggak mungkin setara. Mereka mesti akan suka, udah mas pakai ini lauk. Enggak. Pokoknya kalau saya biasanya gitu. Kalau mereka duduk di lantai, saya akan duduk di lantai. Kalau mereka pakai tangan, nggak pakai sanduk, saya pakai tangan. Gitu. Di Mentawai saya pernah begitu karena semua orang di sana lepas baju gitu. Maaf, memang pakai seperti kain penutup di bawah saja gitu. Ya saya izin, saya ikut ini boleh nggak gitu, ikut lepas baju boleh nggak gitu. Walaupun saya pakai celana pendek ya gitu. Ya supaya enak aja gitu, supaya supaya kita nggak kelihatan berbeda gitu. Walaupun sekali lagi nggak mungkin dalam waktu singkat setara. Bahkan mau dikoreksi kalau salah. Saya pernah baca, cuman saya lupa detailnya. Kalau nggak salah di buku visual antropologi atau apalah gitu, pokoknya tentang antropologi. Ada antropolog Amerika kalau tidak salah, itu sampai menikahi kepala suku di Papua itu untuk supaya setara gitu, supaya terlibat secara langsung gitu. Ya jangan ditanya itu gimmick atau enggak sampai ke situ lah, tapi sampai ke situ gitu, sampai seperti itu ini. Dan menurut saya iya. Jadi ya datang ke satu tempat, ya paling sederhana ini, saya pernah punya karya foto itu dari hasil KKN waktu kuliah kerja nyata waktu kuliah itu berbeda karena 3 bulan tinggal di sana kan gitu betul kedekatan iya gitu ya betul. Nah maka saya sampaikan tadi kan kalau pengen natural nggak mau candid butuh proses dan biasanya motornya nggak bisa sekali sekali datang nggak bisa gitu. Nah itu ada plus minusnya, misalkan kalau kita candid seringkali kita akan kesulitan kalau diminta membuat caption informasinya siapa orangnya kan ini gitu. tapi kalau jurnalis kan nggak punya banyak waktu biasanya untuk moto spesifik orang atau tokoh gitu kan nggak punya banyak waktu untuk kayak membangun kedekatannya itu gimana? Kalau foto jurnalistik kaitannya itu tokoh yang sudah terkenal, kita kan bisa riset dulu. Dia apa, dia apa, dia apa, dia apa. Sebenarnya itu, ya. Makanya saya sampaikan tadi bedanya dengan street, kalau foto jurnalis itu sangat terencana. Karena kita berangkat dengan editorial. Para editorial bahwa kita akan motret apa sih peristiwanya ini. Nah, kita harus tahu tuh peristiwa ini apa-apa-apa. Misalnya kita mau motret kemana? Ke KPK. Pintu masuknya mana, pintu keluarnya mana, titik mana dia akan keluar, titik mana dia akan menengok misalkan. Dia akan cenderung nengok ke jaksa atau penuntut umum. Nah, kita nunggu di situ deh. Kan kalau pengen dapat wajah ya, misalkan gitu. Atau kita pernah manjat, akhirnya diomelin itu pengadilan negeri Jakarta Selatan tuh. Kita pakai tangga, kita di belakang hakim. Dari apa ya lubang angin-angin lah, kira-kira begitu. Nah, ya memang seperti itu gitu ininya. Kalau bicara kecepatan, fotojurnalis itu harus bisa bekerja dengan cepat dari sisi pendekatan termasuk dari sisi teknis. Memutuskan di mana gitu, kapan memotret.
Itu yang ya butuh latihan. Betul. Dulunya terjun ke lapangan. Yang penting digarisbawahi sampai sekarang saya terus belajar sih bagian itu. Terus belajar Terus belajar di bagian itu. dan harus hands on di lapangan Oh ya, nggak iya, bisa iya, kayak teori. iya. Ngomongin soal KPK ada satu karya fotografi yang moto Mentan waktu itu jadi tahanan KPK yang Iya, sempat viral tuh iya, bagus banget. Itu tuh kombinasi antara teknik sama iya, speed itu iya, tadi ya, iya. kecepatan Makanya untuk sama tadi keputusan secara cepat gitu, berdiri di mana dan keputusan teknis kan. Lensanya seberapa lebar, kecepatannya berapa dan seterusnya gitu. Termasuk konsekuensi kalau kita barangkali berebut gitu ya, tersenggol segala macam gitu. Fotonya kalaupun goyang itu disengaja gitu maksud saya, karena memang nyari ini misalkan apakah di panning, apakah apa misalkan kalau secara harus teknis. punya konsepnya itu. Iya, ya terencana karena memang kalau itu tadi kalau nggak terencana itu bisa-bisa kita pulang dengan tangan hampa atau setidaknya tidak sesuai harapan dan itu repot. Kalau street terus kemudian itu personal kan ya suka-suka kan, gitu. Kalau nggak dapat bisa diulang. Kalau jurnalistik nggak bisa diulang persoalannya. Ya sekali miss, gone-nya forever. Once you miss it kan hilangnya selamanya nggak bisa diulang. Nah, itu kayaknya udah jadi kata-kata pamungkas untuk hari ini dari Mas Fadil. Kayaknya ada quotes yang juga resonate sama itu, kayak live the moment. Ya, jadi kayak jangan sampai kita kehilangan momen itu. Jadi kayak kalau kita hidup itu juga harus dinikmati setiap momennya, didokumentasikan, entah difoto kah atau diingat, menjadi mindful dan lain-lain. But yes, it was a very interesting discussion ya nggak sih? Kita senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Fadin. Kita bisa lihat karya-karyanya juga. Kalau mau lihat karya Pak Fadin di mana nih? Kita menunggu bukunya rilis. Atau apa, di mana misalkan ada blog atau gimana? Ya blog ada, cuman kalau blog itu yang menurut saya sekarang jadi kendala yang pasti pertama malas. Malas ini juga ditunjang karena sekarang ternyata banyak yang tidak mau baca tulisan panjang. Nah, itu ada plus minusnya. Misalkan kalau kita candid, seringkali kita akan kesulitan kalau diminta membuat caption informasinya. Siapa orangnya kan ini gitu. Tapi kalau jurnalis kan nggak punya banyak waktu biasanya untuk moto spesifik orang atau tokoh gitu kan, nggak punya banyak waktu untuk kayak membangun kedekatannya, itu gimana? Kalau foto jurnalistik kaitannya itu tokoh yang sudah terkenal, kita kan bisa riset dulu. Dia apa. Sebenarnya itu. Ya, makanya saya sampaikan tadi bedanya dengan street, kalau foto jurnalis itu sangat terencana. Karena kita berangkat dengan editorial. Para editorial bahwa kita akan motret apa sih peristiwanya ini. Nah, kita harus tahu tuh peristiwa ini apa. Misalnya kita mau motret kemana? Ke KPK. Pintu masuknya mana, pintu keluarnya mana, titik mana dia akan keluar, titik mana dia akan menengok misalkan. Dia akan cenderung nengok ke jaksa atau penuntut umum. Nah, kita nunggu di situ deh. Kan kalau pengen dapat wajah ya, misalkan gitu. Atau kita pernah manjat, akhirnya diomelin itu pengadilan negeri Jakarta Selatan tuh. Kita pakai tangga, kita di belakang hakim. Dari apa ya, lubang angin-angin lah, kira-kira begitu. Nah, ya memang seperti itu gitu ininya. Nah, kalau bicara kecepatan, foto jurnalis itu harus bisa bekerja dengan cepat dari sisi pendekatan termasuk dari sisi teknis. Memutuskan di mana gitu, kapan memotret. Itu yang ya butuh latihan. Betul. Dulunya terjun ke lapangan. Yang penting digarisbawahi sampai sekarang saya terus belajar sih bagian itu. Terus belajar Terus belajar. dan harus hands on di lapangan Oh ya, nggak iya, bisa kayak teori. iya. Ngomongin soal KPK ada satu karya fotografi yang moto Mentan waktu itu jadi tahanan KPK yang sempat viral tuh bagus banget. Itu tuh kombinasi antara teknik sama speed itu tadi ya, kecepatan. Makanya saya tadi keputusan secara cepat gitu, berdiri di mana dan keputusan teknis kan. Lensanya seberapa lebar, kecepatannya berapa dan seterusnya gitu. Termasuk konsekuensi kalau kita barangkali berebut gitu ya, tersenggol segala macam gitu. Fotonya kalaupun goyang itu disengaja gitu maksud saya, karena memang nyari ini misalkan apakah di panning, apakah apa misalkan. Harus punya konsepnya itu. Iya, ya terencana karena memang kalau itu tadi kalau nggak terencana itu bisa-bisa kita pulang dengan tangan hampa atau setidaknya tidak sesuai harapan dan itu repot. Kalau street terus kemudian itu personal kan ya suka-suka kan, gitu. Kalau nggak dapat bisa diulang. Kalau jurnalistik nggak bisa diulang persoalannya. Ya sekali miss, gone-nya forever. Once you miss it kan hilangnya selamanya nggak bisa diulang. Nah,
Itu kayaknya udah jadi kata-kata pamungkas untuk hari ini dari Mas Fadil. Kayaknya ada quotes yang juga resonate sama itu, kayak live the moment. Ya, jadi kayak jangan sampai kita kehilangan momen itu. Jadi kayak kalau kita hidup itu juga harus dinikmati setiap momennya, didokumentasikan, entah difoto kah atau diingat, menjadi mindful dan lain-lain. But yes, it was a very interesting discussion ya nggak sih? Kita senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Fadin. Kita bisa lihat karya-karyanya juga. Kalau mau lihat karya Pak Fadin di mana nih? Kita menunggu bukunya rilis. Atau apa, di mana misalkan ada blog atau gimana? Ya blog ada, cuman kalau blog itu yang menurut saya sekarang jadi kendala yang pasti pertama malas. Malas ini juga ditunjang karena sekarang ternyata banyak yang tidak mau baca tulisan panjang. Satu hal yang menurut saya perlu itu dicermati loh, bahwa memotret lebih dari satu foto itu juga disiplin tersendiri. Oh iya, kita kan bikin rangkaian cerita. Iya, bercerita dengan lebih dari satu foto. Iya, makanya kalau saya di kampus itu template yang jadi contoh ya Instagram, memotret 10 foto, tidak lebih tidak kurang. Ya, jadi kita belajar memang merencanakan, ini belajar ya, belajar untuk membuat dalam 10 foto. Sekali lagi tidak lebih tidak kurang, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jadi benar-benar berproses 10 foto. Iya, itu dia gitu. Betul, kita menceritakan satu hal gitu dalam 10 foto gitu. Itu kan nggak mudah. Kalau mau coba ini aja saling memotret, gini deh, saling memotret dalam 10 foto. Cari salah satu mana yang dirasa diri sendiri gitu. Atau jangan-jangan nggak semua. Oh iya bisa jadi, iya kan bisa jadi. Kita ngerasa bukan gue nih, bukan gue nih, bukan gue nih, bisa jadi begitu gitu. Menjelaskan diri sendiri dalam Ya, 10 10 foto. Nah, Dari sendiri dulu. Setelah itu nanti bisa ke lingkungan, motret diri sendiri tapi tidak ada diri sendirinya. Motret kamar, kalau anak kos mungkin kamar aja gitu. Atau nanti bertukar, saling menukar. Si A motret si B motret si A. Nah, gitu. Kayak buddy gitu. Saya pernah menugaskan gitu juga gitu. Jadi A motret B, kalau motret diri sendiri ya coba gitu. Nah, di situ kan bisa saling belajar, ternyata malah dipotretin orang lain malah lebih ngena gitu, lebih bagus. Iya, gitu. Nggak bisa lebih menjelaskan gitu loh, malah lebih terjelaskan oleh motret orang lain. Padahal harusnya kan kita kenal diri sendiri. Iya, gitu. proses mengenali diri sendiri lewat fotografi. Oh iya, iya. Itu mungkin perlu sesi lagi nanti kalau kita pengen. Boleh banget. Bakal ada lagi sesi dari Mbak Fadi. Dibuat kelas juga boleh. Nah, tuh Badis. Jadi stay tune, tetap nonton video-video dari Combats, terus habis itu juga follow Instagram kami di @actn_id. Kalau mau ikutan challenge seperti yang tadi udah dijelasin sama Pak Adin, boleh, jangan lupa tag juga. Dan sampai ketemu di video-video.